Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fitri Korina. Sebelumnya terima kasih untuk tim penguji, tim pembimbing, dan sekretaris yang telah menyaksikan presentasi ini. Saya akan mempresentasikan tugas akhir semester ini guna untuk memenuhi kelulusan desain komunikasi visual, yaitu yang berjudul buku visual interaktif tari tradisional Jaranan Blitar Jawa Timur. Tari jaranan adalah tari tradisional dari warisan para leluhur atau nenek moyang kita yang tersebar luaskan di berbagai daerah, salah satunya di Blitar Jawa Timur. Di berbagai daerah sendiri, tari jaranan memiliki sebutan atau nama-nama yang berbeda-beda. Bahkan sajian yang ditampilkan pada pertunjukan sendiri juga berbeda-beda setiap kelompok atau grup jaranan. Di Blitar sendiri, sajian atau pertunjukan tari jaranan itu yang disajikan tidak hanya kuda lumping atau kuda kepang, melainkan ada tari singo barong, ada tari celeng, dan tari punjang ganom. Tari-tari tersebut atau tokoh-tokoh tersebut masih berhubungan dengan sejarah munculnya tari jaranan. Untuk sejarah munculnya tari jaranan di Blitar itu masih sama dengan terbentuknya sejarah tari jaranan di Kediri, yaitu tentang tari jaranan sebagai iringan tematen Dewi Songgolangit dan Prabu Klono Sewandano. Jadi identifikasi masalah atau permasalahan yang saya temukan itu, satu, beberapa masyarakat di Blitar terutama orang tua hanya mengenal tari jaranan adalah tari tradisional saja dan mengandung hal yang mistis atau hal yang supernatural. Tetapi setelah saya telusuri, ada sebuah artikel yang mengatakan tari jaranan itu memiliki faktor penting di dalamnya dan memiliki makna filosofi yang sangat mendalam. Seperti pada properti yang digunakan tidak asal digunakan tetapi memiliki filosofi tersendiri. Terus yang kedua, anak-anak zaman sekarang atau generasi sekarang hanya mengenal tari jaranan itu sebagai media hiburan saja. Terus ketika mereka menonton, mereka hanya sekedar menonton saja tanpa mengetahui alur pertunjukan atau maksud dari pertunjukan tersebut. Tiga, di beberapa sekolahan itu tidak mengenalkan budaya dari desanya sendiri, melainkan dari budaya luar desanya, bahkan dari luar Jawa. Yang keempat itu media edukasi untuk mengenalkan tari jaranan itu kurang. Sebenarnya ada media edukasi untuk mengenalkan jaranan seperti YouTube dan Google, tapi cara penampilannya atau penyampaiannya itu kurang menarik perhatian di mata anak-anak. Seperti di YouTube, kalau di YouTube hanya sekedar menampilkan video saja tanpa ada penjelasan, jadi anak-anak tidak tahu. Kalau yang di Google itu anak-anak hanya malas untuk membaca karena tulisannya itu sangat panjang sekali. Jadi pada perancangan ini saya mengambil buku sebagai media edukasi untuk mengenalkan tari jaranan kepada anak-anak. Saya mengambil buku sebagai media edukasi karena buku itu masih menjadi media yang efektif untuk anak-anak hingga sekarang sebagai proses pembelajaran. Seperti proses pembelajaran di sekolahan masih menggunakan buku saat ini. Untuk tujuan perancangannya itu yaitu merancang buku yang efektif untuk anak-anak dari segi konten, isi buku, bahasa, bahkan dari tampilannya juga untuk mengenalkan tari jaranan. Untuk jenis perancangannya itu yaitu buku untuk anak usia 6-12 tahun. Kenapa anak usia 6-12 tahun? Karena anak 6-12 tahun itu sudah waktunya tepat untuk mengenal budaya yang memiliki nilai-nilai penting di dalamnya. Terus buku ini juga menggunakan teknik interaktif. Teknik interaktifnya itu untuk mengajak anak mencari objek yang tersamarkan pada halaman buku dan membawa cerita melalui itu. Terus untuk pengumpulan datanya saya menggunakan data faktual dan data literatur. Untuk data faktualnya saya kemarin sempat wawancara dengan salah satu ketua kelompok jaranan di Blitar. Terus saya juga mengambil di internet dan sempat juga menonton pertunjukan jaranan sebelum adanya COVID-19. Untuk konsep perancangannya, buku ini menggunakan teknik interaktif. Terus
menggunakan gaya ilustrasi kartun favorit anak-anak saat ini, yaitu Upin Ipin. Terus ketiga juga menggunakan warna-warna yang terdapat pada tari jaranan seperti merah, kuning, hitam, dan putih. Juga menggunakan layout yang tidak monoton, per halaman itu berbeda-beda pembahasan. Yang keempat juga menggunakan bahasa atau tipografi yang mudah dimengerti anak-anak. Terus untuk hasil perancangannya itu buku seperti ini dengan ukuran covernya itu 24,5 x 26. Terus untuk isinya sendiri 24 x 25,5 dan 44 halaman, berbeda-beda pembahasan, dan per halaman itu ada teknik interaktifnya. Jadi tampilan awal covernya itu seperti ini. Ada judulnya itu Gedebuk Jeder Jaranan Wong Blitar. Jadi saya mengambil kata gedebuk itu dari suaranya jaranan yang menggunakan suara gedebuk. Terus untuk suara jedernya itu dari suara pecutan gambuh atau pecutan dari pemain jaranan. Terus di covernya tersendiri juga ada icon untuk menunjukkan teknik interaktif atau teknik buku ini menggunakan pencahayaan, agar anak-anak itu penasaran jika buku ini itu digunakan seperti apa. Konsepnya cover belakangnya seperti ini. Jadi di cover buku belakang nanti ada sinopsis atau keterangan singkat tentang isi buku dan ajakan untuk membaca buku kepada anak-anak agar mengenal tari jaranan. Untuk konsep layoutnya seperti ini. Jadi ada sisi hitam putih dan sisi berwarna. Jadi sisi hitam putihnya dan sisi berwarna ini akan menjelaskan ilustrasi yang ada pada halaman tersebut. Jadi untuk sisi hitam putih itu adalah teknik interaktif yang akan diberi cahaya. Teknik ini akan berkesinambungan dengan halaman sebelumnya. Jadi untuk tekniknya itu seperti ini. Jadi, buku ini menggunakan teknik pencahayaan, perlu adanya senter, bisa menggunakan senter biasa maupun senter pada handphone. Untuk isi halaman buku ada sisi berwarna dan sisi hitam putih. Untuk sisi berwarna, mengajak anak-anak untuk mencari objek yang telah disamarkan pada halaman tersebut yang berkesinambungan dengan halaman hitam putih. Halaman hitam putih adalah teknik untuk pencahayaannya. Bila sisi halaman hitam putih di center, akan muncul gambar seperti ini. Jadi, teknik ini mengajak anak-anak untuk mencari sesuatu yang tersembunyi atau filosofi yang tersembunyi yang terdapat pada tari jaranan, dan agar anak-anak ingin mengenal tari jaranan dengan mudah. Contohnya seperti gambar ini. Gambar ini atau halaman berwarna ini menjelaskan tentang salah satu tokoh jaranan. Kemudian untuk sisi halaman hitam putih menjelaskan properti yang digunakan. Topeng tersebut digunakan oleh penari dengan cara digigit. Kemudian bila di center akan muncul gambar seperti ini. Kesimpulannya, yaitu satu, media buku masih menjadi cara termudah untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak. Yang kedua, pembuatan buku tidak hanya melihat dari pesan moralnya saja, melainkan dari segi tampilan, penggunaan bahasa, bahkan penataan layout dan warna pada buku akan menarik minat baca anak-anak. Jadi saran untuk perancang selanjutnya dapat menambah media edukasi untuk mengenalkan tari jaranan, tidak hanya dari segi sejarahnya saja, tapi dari segi pertunjukan, yaitu seperti gerakan yang dipertunjukkan itu seperti apa, ekspresi yang dipertunjukkan itu seperti apa, karena itu tahu tidak hanya mengenal
dari sejarahnya saja, tapi dari maksud dari pertunjukannya juga. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf, dan saya berharap ada masukan dari dosen, pembimbing, serta penguji dan sekretaris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.